Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخنا عبد الله الهروي وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufik kita semuanya bisa memiliki kemampuan, kekuatan untuk menghadiri majelis ilmu. Sebuah majelis yang mulia, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita duduk dalam majelis ini dalam 1 jam ke depan. Tidak ada tujuan lain selain lillahi ta'ala, thalabul ilmi, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa an Zaid bin Ka'b bin Ujrata an abihi radhiyallahu anhu, an abihi saking bapak Zaid rupane Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu qala, wasdawuh sapa Ka'ab, tazawwaja nikahi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyata ing al-aliyah min Bani Ghifarin saking Bani Ghifar. Falamma dakhalat, mangka tatkalane manjing sapa al-aliyah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wa wada'at lan nyeleh utawa nyepot ngelepas sapa al-aliyah thiyabaha ing pakaiane al-aliyah
Ra'a ningali sapa Kanjeng Nabi bikashiha ing dalem lambunge al-aliyah bayadon ing putih-putih penyakit belang. Faqala nuli dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilbasi nganggo sirawaton saya bagi ing pakaian sirawaton wal haqi lan melu sapa sirawaton bi ahdiki kelawan keluarga sirawaton wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi laha ketuwe al-aliyah bisodaqi kelawan laha maring al-aliyah bisodaqi kelawan mahar. Rawahul hakimu wa fi isnadihi Jamil bin Zaid wa huwa majhul wa ikhtulifa alaihi fi syaikhihi ikhtilafan katsiran. Hadirin rahimakumullah, dalam dua hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu babul kafa'ah wal khiyar, menjelaskan tentang aib-aib yang ada pada seorang perempuan atau seorang laki-laki dalam sebuah pernikahan yang dengan sebab aib-aib tersebut diperbolehkan bagi laki-laki atau bagi perempuan tersebut untuk menfasakh nikahnya, artinya membatalkan akad pernikahannya disebabkan ada aib pada istri atau ada aib pada suami. Nah, aib-aib itu apa saja akan dijelaskan dalam dua hadis terakhir dari bab ini, di mana seseorang memiliki hak khiyar, memilih antara dia tetap bertahan dengan pernikahannya atau dia menfasakh, merusak akad pernikahannya tersebut. Nah, dia diperbolehkan dalam kondisi ada aib. Diriwayatkan yang pertama, diriwayatkan dari Zaid ibn Ka'ab ibn Ujrah dari ayahnya, dari Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Ka'ab mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menikahi seorang perempuan namanya Al-Aliyah dari Bani Ghifar. Ketika perempuan itu masuk pada Nabi, artinya bersama Nabi, dan melepaskan pakaiannya, ternyata di lambungnya Al-Aliyah itu ada putih-putih yang menunjukkan bahwa dia itu berpenyakit dengan penyakit belang, atau penyakit baros. Istilahnya penyakit baros. Penyakit baros itu belang, belang putih di kulit yang bukan belang biasa, bukan belang biasa yang ada di luar kulit. Kan banyak orang yang kulitnya belang-belang, misalnya ada putihnya, ada enggak, tetapi dia hanya sekedar di luar. Kalau itu bukan baros yang dimaksud di sini, tetapi dia yang sampai ke dalam, yang sampai bisa menghilangkan darah yang ada pada seseorang itu. Dan ini penyakit yang munaffirah, penyakit yang menjijikkan, yang menjadikan orang yang normal biasanya menjauh dari penyakit yang semacam itu. Melihat hal tersebut, di lambungnya itu ada barosnya, ada penyakit baros tersebut. Kemudian Nabi berkata kepada perempuan tersebut, kamu pakai lagi pakaianmu, kemudian kamu ikutlah kepada keluargamu. Artinya Nabi memilih untuk kemudian menfasakh nikahnya, membatalkan akad pernikahannya dan mengembalikan perempuan tersebut kepada keluarganya. Kemudian Nabi memberikan mahar kepada perempuan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertama begini. Jadi aib ini terlihat setelah
pernikahan berlangsung. Jadi bukan sebelumnya dia memberitahu. Semestinya aib-aib seperti ini, misalnya kedua orang tuanya atau perempuan tersebut sebelum dilakukan akad pernikahan, dia memberitahukan terlebih dahulu. Tetapi dia artinya kalau diberitahukan kan nanti laki-laki itu bisa berpikir apakah dia tetap menikahinya atau dia tidak menikahinya. Nah, di sini yang kita bicarakan adalah aib itu diketahui setelah pernikahan sudah berlangsung. Jadi akad pernikahan sudah dilakukan, tiba-tiba ketika setelah pernikahan ketahuan ada aib pada si istri tersebut, yaitu misalnya dia memiliki penyakit baros, belang yang tadi sudah kita ceritakan, bukan sekedar belang di atas kulit tetapi sampai ke dalam yang bisa menghilangkan darah yang ada pada dirinya. Ini jika aibnya diketahui setelah itu, maka di sini suami ada khiyar, memiliki pilihan untuk kemudian udah nggak jadi saja akad pernikahannya itu dibatalkan oleh dia. Di sini sebenarnya dia bisa mentolaknya, tetapi pilihan fasakh itu untuk menghindari konsekuensi dari tolak. Kalau tolak itu kan nanti ada misalnya ada iddah, kemudian ada mahar. Jika misalnya sudah dijima maka maharnya harus penuh. Kalau misalnya belum dijima maka maharnya separuh dan seterusnya. Itu kalau ditolak. Kalau difasakh itu nanti nggak ada konsekuensi seperti pada tolak. Dan itu diperbolehkan karena ada aib yang ada pada perempuan tersebut yang diketahui setelah akad pernikahan sudah terjadi. Karena nggak diberitahukan oleh perempuan itu, nggak ngaku, dia diam-diam saja, atau misalnya ayahnya itu tidak memberitahukan kepada calon suaminya. Nah, ini terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menikahi seorang perempuan namanya Al-Aliyah dari Bani Ghifar. Ketika berada bersama Nabi dan perempuan itu membuka pakaiannya, ternyata ada penyakit baros pada lambungnya. Pada lambungnya tersebut terlihat ada penyakit baros. Kemudian Nabi menyuruh dia, artinya Nabi memilih untuk fasakh, untuk berpakaian dan kemudian menfasakhnya, artinya membatalkan akad pernikahannya, dan Nabi kemudian memberikan mahar kepada dia. Ini adalah pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya bahwa yang seperti itu boleh, karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu ada kalanya untuk menunjukkan makna boleh. Bukan berarti dia wajib untuk menfasakhnya. Kalau misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ternyata menemukan aib semacam baros ini, kemudian dia kasihan misalnya, atau dia sebenarnya sudah cinta, sudah sayang kepada dia, tapi melihat kenyataan ternyata ada baros, ada penyakit menjijikkan tersebut pada istrinya. Kemudian laki-laki itu misalnya suaminya itu kasihanlah kalau misalnya difasakh, nanti dia nggak akan menikah lagi dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ya ada, memang dia punya penyakit seperti itu. Dia punya penyakit seperti itu, setiap laki-laki yang akan menikahinya ya akan menjauh darinya karena memang itu penyakit yang menjijikkan. Laki-laki nggak akan mau mendekatinya. Maka kemudian dia mau bersabar, misalnya biarlah dia jadi istri saya, meskipun dia nggak mendekatinya,
tetapi dia tetap menjadi statusnya, tetap menjadi istrinya, dia sabar menghadapinya, maka ya laki-laki itu nggak berdosa. Nggak apa namanya, laki-laki itu bukan hanya nggak berdosa, tetapi dia akan mendapatkan pahala karena dia menolong perempuan tersebut. Nah, meskipun misalnya dia dipertahankan, urusan misalnya nanti kemudian karena dia nggak bisa mendekatinya, hanya sekedar statusnya sebagai seorang istri, kemudian dia menikah dengan perempuan yang lain misalnya, itu kan juga apa namanya, sesuatu hal yang baik karena dia menolong perempuan tersebut. Nah, yang diajarkan Nabi ini adalah mengajarkan dari sisi bahwa itu boleh gitu. Seandainya terjadi pada salah satu umatnya, setelah menikah diketahui bahwa istrinya itu memiliki penyakit yang menjijikkan, maka boleh bagi suami dia memiliki khiyar, pilihan untuk kemudian tetap menjadikannya istri atau kemudian dia menfasakh akad nikahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi di sini memberikan mahar. Mahar di sini hukum memberikannya itu tidak wajib. Kenapa? Karena belum terjadi jima, belum terjadi hubungan suami istri. Nabi belum, dia kan masih membuka pakaiannya, kemudian sudah terlihat penyakit baros itu. Nah, sehingga Nabi kemudian memberikan mahar itu sebagai hal yang sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Karena kalau dalam fasakh, kalau memang belum melakukan hubungan suami istri, maka belum ada kewajiban memberikan mahar. Tapi karena tapi apa yang dilakukan Nabi ini untuk mengajarkan sunnah. Yang sunnah perempuan tersebut adalah diberikan mahar. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Ini satu aib yang dijelaskan dalam hadis ini, yaitu penyakit baros. Nah, penyakit baros. Jadi baros itu apa? Belang yang berada di kulit. Nah, berada di kulit, tetapi dia kalau misalnya kulitnya dikelupas itu sampai ke dalam. Belangnya itu sampai ke dalam, sampai kemudian bisa menghilangkan darah dari orang tersebut. Itu baros. Nah, seperti apa kita nggak pernah melihat yang nyata, tetapi seperti itulah digambarkan, menunjukkan penyakit seperti itu ya memang ada dalam kehidupan nyata. Di masa yang lalu, khususnya di masa sekarang, mungkin juga masih ada penyakit semacam itu. Karena penyakit ini kan juga berkembang ya. Penyakit itu, penyakit zaman dulu dengan penyakit sekarang ini terus berkembang. Ketika ada penyakit baru ditemukan obatnya, muncul penyakit yang baru lagi, ya kan? Ada corona itu kan baru, dulu nggak ada corona, kemudian ada. Nanti akan muncul penyakit baru lagi, belum ada obatnya dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, prinsipnya penyakit-penyakit, ya, penyakit-penyakit yang membolehkan khiyar bagi suami, penyakit yang ada pada istri atau suami, itu adalah penyakit-penyakit yang munaffirah. Penyakit yang menjijikkan, yang apabila suami itu mendekatinya itu jijik, nggak mau mendekatinya. Nah, meskipun tidak semua nanti akan dijelaskan penyakit-penyakit tersebut yang kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Wa an Sa'id bin al-Musayyab anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, wasdawah sapa Umar bin al-Khattab, ayyuma rajulin endi-endi wong lanang tazawwaja nikahi sapa rajul imra'atan ing wong wadon, fadakhala nuli manjing biha kelawan imra'ah, maksudnya mau melakukan hubungan suami istri, fawajadaha nuli nemu sapa rajul ing imra'ah barso'ah ing penyakit baros tadi, belang tadi,
gelang putih, au majnunatan, utawa gila, gendeng, ternyata istrinya gila. Au majdzumatan, atau penyakit juzam, lepra. Falaha mangka iku kedue imro'ah as-sadaqu utawi mahar. Bimasi siha kelawan sebab bimasi sihi kelawan sebab demee utawa jimae rojul iyaha maring imro'ah. Wa huwa lahu ala man gharrahu, wa huwa lan utawi sadaq lahu kedue rajul iku ala man ing atase wong gharrahu kang nipu ing rajul minha sangking imro'ah. Akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Malik wa ibnu Abi Syaibah wa rijaluhu thiqat. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini juga salah satu sahabat besar yang sampai pada derajat ijtihad, mujtahid dari kalangan sahabat. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, laki-laki manapun jika dia menikahi seorang perempuan, kemudian dia ingin untuk menjimaknya, ternyata ditemukan pada perempuan itu ada penyakit baros, yang tadi sudah kita ceritakan. Atau ternyata perempuan itu gila, atau ada penyakit jazam pada dia, maka bagi dia untuk membayar mahar dengan sebab dia menjimaknya. Ini hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan beberapa selain baros. Jadi tadi pertama aib itu adalah baros, yang kedua yaitu gila. Gila permanen atau gila terputus-putus. Gila permanen itu ya gila terus-menerus. Artinya begitu ditemukan, ketika dinikahi kayak waras. Kayak waras, gak gila. Begitu sudah selesai akad nikah, ternyata istrinya orang gila. Orang tuanya gak memberitahu lagi kalau anaknya gila. Memang cantik tapi gila. Artinya ada aib. Kemudian gilanya itu permanen itu terus menerus gila, nggak pernah sembuh. Atau gilanya itu nggak permanen. Misalnya satu hari gila, satu hari waras, satu hari gila lagi, satu hari gila lagi, dan seterusnya. Kan ada yang seperti itu. Bahkan ada yang seseorang itu gilanya pada bulan-bulan tertentu, misalnya. Jadi kalau 1 tahun sekali, kumatnya 3 bulan, kumat gilanya. Ada yang seperti itu. Saya pernah menemukan orang gilanya di waktu-waktu tertentu. Itu gila yang nggak permanen. Gila yang permanen atau gila yang nggak permanen itu merupakan aib. Jika itu ternyata ditemukan oleh suami pada istrinya, orang tuanya nggak memberitahu kalau anaknya gila. Tujuannya ya biar dinikahi. Karena kalau dibilang gila nanti nggak ada yang mau menikahinya, sehingga nggak diberitahukan. Akhirnya apa? Akhirnya dinikahi dan ternyata ditemukan gila. Nah, di sini boleh bagi suami untuk memilih untuk dipertahankan atau difasakh. Difasakh. Kalau dia kasihan, udah biar saya rambut dia, saya kasihan kalau nggak ada yang memeliharanya, meskipun harus sabar. Namanya juga ngurus orang gila, ngurus orang waras saja sulit, apalagi ngurus orang gila. Nah, misalnya, maka kalau dia mau mengurusnya ya nggak apa-apa, namanya dia ada khiyar di sini. Tapi kalau dia mau mengembalikannya ke orang tuanya dengan jalan fasakh, maka itu diperbolehkan. Kalau sekedar misalnya seorang perempuan itu memiliki penyakit semacam
sering kesurupan misalnya, atau sering pingsan, maka itu tidak termasuk gila. Orang tuanya juga tidak harus memberitahukan kepada calon suaminya. Misalnya anaknya itu memiliki penyakit yang sering kesurupan, sering pingsan, dalam kondisi tertentu tiba-tiba pingsan. Itu bukan munafirah, bukan penyakit yang menjijikkan. Itu nggak apa-apa jika misalnya orang tuanya tidak memberitahukan kepada calon suami, dan suami juga tidak punya khiar untuk fasakh jika jika kondisinya cuman seperti itu, bukan sampai pada derajat gila. Nah, kalau dia mau menceraikannya juga nggak apa-apa menceraikannya, tapi kalau fasakh tidak ada hak bagi suami jika aibnya itu untuk aib ya, untuk fase khiyar aib itu nggak ada hak, karena penyakitnya itu cuman sekedar itu, bukan gila, tidak munafirah, penyakitnya tidak menjadikan orang menjauh darinya, karena sekedar itu, karena ada sebagian perempuan yang begitu. Atau sekedar misalnya punya penyakit sesak nafas misalnya, itu bukan munafirah, bukan penyakit yang menjadikan orang lari darinya. Atau punya penyakit pilek yang menaun, pilek nggak pernah sembuh, istrinya itu sentrap-sentrup aja terus menerus nggak pernah sembuh misalnya, maka itu juga bukan munafirah, bukan penyakit yang menjadikan suami punya khiyar untuk menfasakh atau tidak, itu ya. Atau sekedar misalnya istrinya punya penyakit bau badan yang parah misalnya, itu sebenarnya juga sangat mengganggu, karena memang orang-orang tertentu, laki-laki maupun perempuan, itu bau badannya luar biasa nggak enaknya, bukan luar biasa wanginya. Jadi luar biasa nggak enaknya. Misalnya kita duduk dalam majelis begitu, dia masuk, baunya sudah ini baunya busuk sekali. Padahal dia baru saja mandi, bukan nggak pernah mandi, baru saja dia mandi. Pakai sabun juga mandinya. Tetapi memang bau itu dari dalam badannya. Sehingga baunya busuk. Ada yang kayak begitu. Ada yang memang bau badannya busuk atau bau ketiaknya yang busuk. Ada yang kayak begitu. Macam-macam orang namanya macam-macam. Itu kan juga mengganggu dalam hubungan misalnya suami istri. Kalau ada yang bau suaminya atau istrinya, kan nggak betah. Suaminya nggak betah dekat-dekat, baunya seperti itu. Nah, kalau hanya sekedar bau busuk atau bau semacam itu nggak ada khiyar aib bagi suami. Ya, bagaimana caranya? Mestinya caranya biar bau itu hilang, misalnya dengan memakai wewangian yang double misalnya, agar hilang baunya itu, atau bagaimana? Nah, gitu. Atau bau mulutnya bau mulutnya busuk, itu juga ada sebagian orang bau mulutnya, bukan nggak pernah sikatan. Kalau nggak pernah sikatan itu ya harus disikat, itu habis. Tapi kan ada sebagian orang itu bau busuk itu kan, bau mulut itu keluarnya dari dalam. Keluarnya dari dalam. Ada sebagian orang punya penyakit tertentu di dalamnya. Kemudian kalau dia ngomong, sekali ngomong langsung orang di depannya langsung ada merasakan bau busuknya. Ada yang kayak begitu. Kalau istri misalnya kayak begitu, ya suami kan ya nggak betah dekat-dekat dengan perempuan tersebut. Tapi itu bukan aib. Bukan aib yang bisa, ya aib juga, tetapi bukan aib yang bisa menjadikan suami punya hak khiyar untuk menfasakh atau tidak. Itu. Yang hak khiyar yang kita sebutkan tadi adalah yang pertama baros, kemudian yang kedua adalah gila. Gila. Kemudian yang berikutnya adalah majzumah.
Au majdzumatan, juzam. Juzam itu penyakit yang sangat parah ini ya, penyakit yang sangat menjijikkan, yaitu penyakit yang biasanya pertama-tama dia memerah anggota badannya, kemudian menjadi menghitam. Setelah itu protol. Protol itu lepas, misalnya jari-jarinya, anggota badannya lepas satu-satu. Ini namanya penyakit juzam, penyakit menjijikkan dan penyakit parah. Biasanya ini juga menular, sehingga sering ditempatkan secara khusus orang yang punya penyakit seperti ini. Nah, ini juga munaffirah yang boleh bagi suami jika menemukan istrinya punya penyakit seperti itu untuk fasakh. Ini juga berlaku jika itu ada pada suami. Untuk yang 3 ini baros, kemudian gila, kemudian juga juzam, ini juga berlaku untuk suami. Artinya jika istri ternyata mendapati suaminya punya penyakit baros atau punya penyakit juzam, atau ternyata suaminya gila, maka bagi istri dia punya hak untuk kemudian nggak menerima akad pernikahan itu agar difasakh akad pernikahannya. Itu bisa. Bukan hanya aib yang ada pada istri, tetapi juga aib yang ada pada suami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya falahas shadaq bimasisihi. Nah, di sini tadi sudah kita jelaskan tentang masalah ini. Yaitu apabila sudah melakukan hubungan suami istri, baru mengetahui tentang penyakit itu atau ada penyakit itu, kemudian dia memang sempat untuk misalnya melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib memberikan mahar kepada perempuan tersebut. Tetapi kalau tidak, maka di sini hanya sunnah untuk memberikan mahar terhadap perempuan tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi. Warawa Sa'idun aidan, Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu anhu an Aliyin nahwahu ing padane hadis wazada. Kalau tadi beliau Sa'id bin al-Musayyab meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Kalau ini beliau meriwayatkannya dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Hadisnya sama tetapi ada tambahan. Ada tambahan aib. Au biha qaranun. Au biha qaranun. Au biha utawa ing dalam imra'ah. Iku ing dalam imra'ah qaranun utawi qaran. Qaran itu nanti kita jelaskan, yaitu sesuatu semacam tulang yang ada pada farji seorang perempuan yang menghalangi terjadinya jima. Fazaujuha mongko utawi bojone imro'ah iku bil khiyari kelawan khiyar. Wa in massaha lan lamun jima sapa rajul ing imro'ah falaha mangko iku kedua imro'ah al-mahru utai mahar. Bima kelawan barang istahalla kang amri halal sapa rajul min farjiha saking farjine imro'ah. Nah, yang berikutnya hadirin rahimakumullah yaitu adanya qaran. Qaran ini adalah sesuatu yang ada pada farji seorang perempuan yang berupa semacam tulang. Ya, di sini semacam gigi atau tulang, sehingga nggak memungkinkan untuk dijima oleh suaminya karena ada penghalang pada farji seorang perempuan tersebut. Ini namanya qaran. Nah, kalau semacam itu maka boleh bagi suami untuk memilih untuk bertahan atau untuk menfasakh akad nikahnya. Jika dia sudah in massaha falahal mahru, jika dia sudah menjimaknya, artinya dia sudah berusaha untuk menjimaknya tetapi gagal karena ada penghalang itu. Karena di sini jelas tidak bisa, untuk kasus qaran ini tidak akan terjadi jima karena
seperti yang sudah kita tahu bahwa jima itu dikatakan sudah melakukannya karena apabila sudah memasukkan kepala zakar. Sementara itu tidak bisa dilakukan karena ada koron. Maka di sini kalau dia sudah berusaha melakukannya dan tidak terjadi, maka dia ada khiyar, maka dia memberikan mahar kepada perempuan tersebut. Wajib dia memberikan mahar kepada dia karena sudah melakukan jima. Nah, kalau seandainya belum, maka memberikannya itu sunnah. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, selain itu ada yang namanya rotak, namanya ar-rotaku selain koran, nggak disebutkan di sini. Rotak itu, ar-rotaku pakai qaf, itu adalah daging yang menghalangi. Kalau ini koran itu tulang, jadi ada tulang yang menghalangi pada lubang kemaluan perempuan tersebut. Kalau rotak itu adalah daging yang menghalangi, sehingga juga nggak bisa untuk melakukan hubungan suami istri. Ini juga aib yang disebutkan oleh para fuqaha, aib yang ada pada istri yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami istri. Itu bisa dikembalikan lagi atau bisa difasakh perempuan tersebut. Difasakh akad pernikahannya. Kalau mau ditetapkan juga nggak masalah. Misalnya udah nggak masalah, misalnya dilakukan operasi saja, biar itu penghalang itu bisa hilang. Nggak apa-apa jika dia mempertahankan. Ini kan menunjukkan ini kan hal-hal yang membolehkan, membolehkan bukan mewajibkan, tetapi membolehkan bagi suami untuk melakukan khiyar antara mempertahankan pernikahannya atau dia melakukan fasakh nikah. Wa min tariqi Sa'id bin al-Musayyab, lan saking dalane Sa'id bin al-Musayyab aidan halih malih radhiyallahu anhu qala qada Umaru, qada netepaken hukum sapa Umar fil innini ing dalam inin itu lemah syahwat. Artinya ini pada suami, nggak bisa untuk melakukan hubungan suami istri. Ayu ajala ing yanto den tunda, artinya diberikan waktu sanatan yang dalam setahun. Warijaluhu thiqat. Hadirin rahimakumullah. Jadi tadi ada aib pada istri, yaitu yang pertama tadi baros, ada penyakit baros, kemudian gila, kemudian yang ketiga itu adalah juzam, kemudian ada koron, kemudian yang kelima ada rotak. Lima ini jika ada pada seorang perempuan, maka boleh bagi suami untuk melakukan khiyar antara mempertahankan istrinya atau menfasakh akad nikahnya. Kalau pada suami yang tiga itu sama. Yang tiga yang pertama yaitu seandainya ternyata didapati suaminya itu punya penyakit baros atau punya penyakit gila atau punya penyakit juzam. Tadi sudah kita terangkan seperti apa penyakitnya. Kemudian ditambah lagi dia lemah syahwat, nggak bisa untuk melakukan hubungan suami istri. Ada laki-laki yang semacam itu. Dia nggak mampu, nggak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Ini juga masalah. Karena dalam pernikahan itu hal yang penting. Karena nggak akan bisa nanti memiliki keturunan. Kemudian juga salah satu tujuan daripada pernikahan itu kan bisa untuk menjaga pandangan, untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan zina,
Nah, kalau suaminya nggak mampu, ya bagaimana? Nah, nanti tujuan itu nggak akan tercapai. Nah, makanya bagi istri di sini nanti memiliki hak khiyar juga untuk kemudian menerima kondisi suami seperti itu. Misalnya suami, ya Pak, nggak apa-apalah, saya terima. Kita obatkan, berusaha diobati misalnya. Nah, maka nggak masalah kalau dia mau menerima. Tapi kalau istrinya nggak menerima, boleh bagi dia untuk mengajukan fasakh. Karena memang ini serius kalau laki-laki itu semacam itu. Ada yang meskipun ini sulit untuk diketahui sebelum terjadinya sebelum terjadinya akad pernikahan, sulit diketahui laki-laki yang mana yang dia lemah syahwat atau yang enggak, itu sulit diketahui. Yang mampu dan enggak itu sulit diketahui. Karena terkadang badannya besar, gagah, tapi ternyata lemah. Itu juga ada. Ada yang kurus kering ternyata kuat misalnya. Mampu, itu juga ada. Jadi nggak bisa untuk ditebak. Tapi si laki-laki itu dia paham sebenarnya. Kalau dia nggak memberitahu, kemudian terjadi akad pernikahan, maka ini ada hak khiyar bagi istri untuk kemudian mengajukan fasakh atau dia menerimanya. Atau yang lain yang tidak disebutkan di sini, ini namanya al-inin. Nah, al-inin. Kalau Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, untuk kasus seperti ini, jika ada suami kayak begini, maka beliau memberikan tenggang waktu 1 tahun. Jadi udah ditunggu 1 tahun dulu. Karena bisa jadi nanti, karena dalam 1 tahun itu kan, kalau di Arab itu ada 4 musim. Kalau di kita cuma 2 musim, kalau di Arab ada 4 musim. Nah, bisa jadi dalam dia itu penyakitnya itu bisa jadi hanya di musim panas saja atau di musim dingin, karena kedinginan sehingga dia lemah misalnya. Kalau nanti kita tunggu di musim panas, mana tahu di musim panas nanti dia bisa sehat. Bisa jadi seperti itu. Karena itulah maka Sayyiduna Umar kemudian memberikan jangka waktu 1 tahun. Bagaimana perubahan musim itu mempengaruhi enggak terhadap kondisi dari suami tersebut. Nah, itu kebijakan dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga seorang mujtahid. Tetapi pada prinsipnya seorang perempuan di sini dia memiliki hak khiyar untuk menerima suami dengan kondisi seperti itu, atau dia kemudian meminta untuk fasakh. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga kalau disebutkan dalam kitab yang lain, dalam kitab-kitab fikih, kalau bagi laki-laki misalnya alat misalnya kemaluannya terpotong dan semacamnya, itu juga bagi perempuan ada khiyar untuk melakukan fasakh. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada bab yang baru, kalau seandainya perempuan itu misalnya sudah tidak perawan lagi, atau misalnya dia mantan penzina, ada seorang perempuan dia mantan penzina, tetapi dia sudah bertaubat. Dia dulu profesinya sebagai perempuan, apa istilahnya itu? Pelacur. Dia sebagai pelacur. Kemudian dia bertaubat dari itu, dari perbuatannya sebagai pelacur tersebut. Dia sudah menjadi perempuan yang baik-baik, solehah. Apakah dia harus memberitahukan kepada calon suaminya tentang kondisi dia seperti itu? Atau apakah orang tuanya, walinya harus memberitahukan kepada kepada calon suaminya tentang kondisi anaknya? Di sini para ulama mengatakan enggak harus memberitahukan. Kenapa?
Karena ini masalah aib yang harus ditutup. Masalah aib yang wajib untuk ditutup oleh seorang muslim. Mengingat perempuan itu sudah bertaubat. Jadi sudah nyata-nyata dia sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sementara di dalam hadis disebutkan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang nggak pernah melakukan dosa. Dia nggak memiliki dosa sama sekali. Jika taubatnya betul-betul taubatan nasuha. Nah, maka di sini orang tuanya tidak harus memberitahukan kepada anaknya, dan di sini tidak ada unsur menipu. Nanti misalnya suami ketika menggaulinya ternyata bukan gadis lagi. Kenapa tidak ada unsur menipu? Karena tidak disebutkan dalam akad pernikahan. Dalam akad pernikahan tidak disebutkan. Kalau dalam akad pernikahan itu disebutkan, ternyata faktanya itu berbalik. Misalnya dalam akad pernikahan, saya nikahkan putriku ini yang bernama ini, dan dia adalah anak yang masih gadis, masih perawan kepadamu. Misalnya diucapkan itu dalam akad pernikahan, ternyata dia bukan gadis, dia sudah bukan gadis lagi, sudah nggak perawan lagi. Maka di sini itu namanya ada penipuan oleh walinya, menipu calon suaminya. Tapi kalau sekedar walinya nggak mengatakan apa-apa, sudah dinikahkan saja, ternyata nanti suaminya mendapati perempuan tersebut sudah tidak gadis lagi. Nah, maka itu urusan lain. Kalau nanti suaminya mau menceraikannya, itu masalah lain. Tetapi di sini tidak ada hak khiyar untuk fasakh bagi suami dalam masalah ini. Kalau dia mau menceraikan boleh, nggak ada masalah saja, juga boleh seseorang menceraikan istrinya. Nah, seandainya suami menghendaki untuk menceraikannya, diperbolehkan. Tetapi nggak ada khiyar untuk melakukan fasakh dalam kasus seperti ini. Apalagi perempuan itu apa? Sudah jelas-jelas dia bertaubat menjadi perempuan yang solehah dan seterusnya. Karena pernah terjadi di masa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang perempuan yang dulunya memang dia seorang pelacur. Ada juga pada masa itu. Kemudian dia betul-betul sudah bertaubat. Kemudian orang tuanya ini, setiap laki-laki yang datang melamarnya diberitahu. Tapi anak saya ini dulu begini. Akhirnya nggak jadi nikah. Orang laki-laki datang lagi sama bapaknya diberitahu, tapi anak saya dulu kondisinya kayak begini. Nggak jadi lagi nikah. Gimana laki-laki mau menikah yang sudah kotor, dalam bahasa istilahnya perempuan itu sudah kotor. Berkali-kali ada laki-laki datang ingin menikahinya, gagal-gagal terus. Gara-gara apa? Bapaknya memberitahu padahal anaknya ini sudah bertaubat dari perbuatan tersebut. Sehingga bapaknya ini kemudian ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kamu mengulanginya lagi, mengulangi perbuatan seperti itu, mengumbar aib anak sendiri, anaknya sendiri, diberitahukan, setiap orang yang datang diberitahukan tentang kondisi dari anaknya tersebut. Maka aku akan menghukum kamu. Itu dari Sayyiduna Umar bin Khattab. Aku akan menghukum kamu jika kamu melakukan hal yang seperti itu. Nah, karena itu mengumbar aib orang, nggak boleh. Nah, kita berkewajiban jika ada orang yang kita mengetahui misalnya masa lalunya pernah melakukan hal-hal yang misalnya berzina atau melakukan dia berprofesi sebagai pelacur, tetapi dia nyata sudah bertaubat, hendaknya kita untuk merahasiakannya. Jangan menyebarkan aibnya. Seakan-akan kita tidak mengetahui tentang kondisi dia. Karena bagaimanapun orang yang bertaubat, maka dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama memenuhi syarat-syarat ketentuan dalam taubat.
Itu. Itu bukan hanya aib itu saja, aib apa saja, aib apa saja yang ada pada saudara kita sesama muslim, apalagi dia sudah bertaubat, maka jangan disebarluaskan. Kalau nggak ingin aib kamu nanti disebarluaskan. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka nanti aib dia pada hari kiamat akan ditutup. Ingat, setiap kita pasti punya aib. Siapa di antara kita yang nggak punya aib? Semua punya aib. Aib itu sesuatu yang ingin kita rahasiakan, orang nggak boleh tahu tentang diri kita. Setiap kita punya aib yang kita nggak ingin teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita itu tahu. Nah, maka jika aib kita ingin tidak terbongkar di dunia maupun nanti di akhirat, maka tutuplah aib orang lain. Jika seseorang gemar membuka aib orang lain, maka biasanya di dunia aib dia akan terbuka juga. Karena dia juga punya aib. Kadang dia nggak menyadari tentang masalah bahwa dia juga memiliki aib yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan aib orang yang dia buka aibnya. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kita akan masuk pada bab yang baru, babu isyratin nisa. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.